Selamat datang dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata-kata Yesus kepada Thomas, juga kepada kita semua. Sangat dipahami pengalaman yang menyertai entah Thomas atau juga kita masing-masing yang memicu rasa tidak percaya, tidak yakin, ragu-ragu. Yesus pun sangat paham. Artinya, Yesus memasuki wilayah paling dalam hati manusia, hati Thomas, hati kita masing-masing, dan hidup bersama realitas itu. Yesus sangat tahu bahwa di balik sikap Thomas ada kerinduan begitu besar untuk dipercaya, diterima apa adanya. Yesus juga tahu kerinduan yang sama ada dalam diri sekian banyak manusia dalam kehidupannya. Dipercaya dan diterima membuat setiap orang menemukan dirinya yang paling hakiki. Tidak ada topeng yang menghalangi atau diciptakan untuk menghalangi. Yang ada hanya sebuah keberadaan yang sangat menenteramkan. Dan seseorang dapat mengatakan, ini saya di hadapan Tuhan dan sesama. Mengapa banyak orang tidak percaya? Mengapa kita tidak mempercayai sesama? Orang-orang terdekat atau orang-orang di sekitar. Dan patutlah kita bertanya, walau kelihatan kita adalah orang baik, aktif, menunjukkan pola hidup yang benar, mengapa kadang kita suka meragukan Tuhan? Beberapa butir permenungan berikut semoga membantu kita semua. Pertama, harta terbesar manusia adalah ketergantungannya pada yang lain, dan terutama kepada Tuhan. Sayang sekali harta ini pelan-pelan telah tergantikan oleh kecenderungan akan ego dan mementingkan diri sendiri. Manusia kadang-kadang pikir bahwa dia super. Bukan hanya itu, dia juga terjebak pada sikap merasa diri cukup, ya, dalam tanda kutip, bahkan terhadap Tuhan juga. Dan akhirnya Tuhan diabaikan. Digantikan oleh harta, ketenaran, sikap individual, dan indiferentisme yang membuatnya lupa akan Tuhan dan orang lain. Ketika kita terjebak di sana, muncullah penyakit-penyakit dunia aktual yang kadang sukar ditemukan obatnya. Misalnya, kesepian. Bahkan, sepi di tengah keramaian. Dan ini bersumber pada hati yang sepi. Lalu menjadi tidak yakin akan diri sendiri. Dan juga tidak percaya kepada sesama. Hanya ada satu sumber yang bisa menyembuhkan semua penyakit ini. Yesus. Kedua, obat yang diberikan Yesus adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Hukum baru. Dari Injil Yohanes 15. Obat mujarab ini adalah ramuan yang bersumber pada kualitas hati Yesus dan menurun pada hati manusia sendiri. Mengasihi bukan hal asing dalam diri manusia dan seharusnya menjadi harta terindah. Sayang sekali, yang indah itu sering diberi make up atau masker. Ya, pada masa COVID, banyak orang bepergian atau kemana-mana dengan masker. Dan masker-masker itu adalah sikap tidak terbuka, prasangka, tidak percaya, dan seterusnya. Yesus harus menyebut kembali sebagai hukum baru agar hati manusia dibarukan, agar menjadi bejana yang baru dan dapat diisi kembali dengan anggur kasih yang baru. Ketiga, dan kasih itu bukan sekedar hukum baru, melainkan adalah Yesus sendiri. Yesus adalah kasih, dan dia menjadi batu penjuru. Itulah bacaan pertama. Yesus mau agar kita semua menjadi orang-orang dekatnya. Dan dia tidak mengizinkan siapapun terasing dalam keluarganya, dalam rumahnya. Bayangkan ya, dalam rumah Yesus kita adalah sahabat dan bukan orang asing. Ya, refleksi dari Paulus. Dan mungkin kata-kata inilah yang menjadi inspirasi
bagi Pater Jules Valier, pendiri MSC, untuk menyemangati setiap anggotanya. Dan dia menyebut, in the society, maksudnya MSC, no one is a stranger, no one a foreigner, but all are brother in the heart of Christ. Ingat, jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah.